Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Jumpa lagi para sedulurku semuanya di seluruh Nusantara di dalam channel Saumas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang soleh dan solehah, dan juga amal serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Izinkan para sedulurku di kesempatan malam hari ini, saat ini dan sekarang, saya ingin menceritakan tentang Ki Gede Plumbon dan kesaksian mayat Ki Gede Kemuning serta pengijazahan doa kalamah dari Kanjeng Sinuhun Gunung Jati. Apa kabar para sedulurku semuanya? Mugi-mugi para sedulur selalu diberikan kesehatan waliyajati kelawan rahmat lan hidayah saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam hidup dari sedulur-sedulur semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bagi para sedulur yang baru menemukan channel Saumas 81, selamat datang dan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah mensubscribe, like, serta membagikan video dari Saumas 81, kula ucapkan matur kesuwun sangat. Mugi-mugi rezeki para sedulur yang jauh didekatkan, yang di atas diturunkan, yang di bawah dinaikkan, dideraskan bagaikan air jam-jam yang terus mengalir tiada henti. Amin amin ya robbal alamin. Ki Gede Plumbon merupakan salah satu santri Sunan Gunung Jati. Kisahnya diabadikan dalam beberapa naskah klasik di Cirebon. Beliau juga terkenal karena nantinya diberi kekuasaan di daerah Plumbon sesuai dengan gelar dan namanya, yaitu Ki Gede Plumbon. Dilihat dari wataknya, beliau manusia yang bersifat realistis dan yang pasif-pasif saja. Tapi karena sifat dan wataknya itulah, ia kemudian gagal untuk nyantri mencari ilmu syariat Kanjeng Nabi kepada Sunan Gunung Jati. Dalam beberapa hal yang kita temui, contohnya dalam diri saya pribadi ya sedulur ya, ketika saya mondok, terkadang ada hal yang memang harus diperbaharui dalam pondok itu sendiri terhadap para santri-santri yang baru masuk di dalam pondok itu, karena tidak semuanya itu langsung terbiasa oleh peraturan yang ada di pondok pesantren itu. Dan pada saat itu saya tidak betah karena baru datang, baru beberapa hari, tapi sudah dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang menjadi rutinitas dari pondok itu. Ya mungkin bagus ya, tapi dari penilaian saya, jadi saya merasa kurang simpatik terhadap pengajaran yang ada di dalam ponpes itu. Salah satu contohnya, ketika harus sholat tahajud, karena baru beberapa hari di situ, seharusnya pelan-pelan saja. Misalkan dibangunkan dengan cara yang lebih sopan atau bagaimana ya, atau mungkin ini yang terjadi dalam diri saya di pondok pesantren itu, mungkin di pesantren yang lain sih tidak mungkin ya, tapi ini yang terjadi saja, bahwa saat itu saya langsung ditendang, dipaksa untuk bangun, bahkan kalau nggak bangun sampai digulung, kasur lipatnya itu sampai digulung sama saya itu digulung-gulung gitu. Jadi kan saya merasa emosi di situ. Akhirnya saya pergi dari pondok pesantren itu, nggak kuatnya di situ. Jadi untuk membangunkan atau untuk sesuatu yang baik pada si buat diri saya, tapi dengan cara yang kurang apik bagi diri sayanya, gitu para sedulur. Dilanjut ya para sedulur ya. Kisah mengenai gagalnya Ki Gede Plumbon dikisahkan dalam naskah Mertasinga. Dalam naskah ini diceritakan
bahwa meskipun Ki Gede Plumbon telah lama berada di Gunung Sembung untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati, akan tetapi ia hanya mendapatkan pelajaran membaca 2 kalimat syahadat saja. Ini yang mengakibatkan mungkin Ki Gede Plumbon itu merasa bosan, karena yang harus diterapkan adalah 2 kalimat syahadat saja. Seharusnya kita belajar untuk lebih bersabar. Jangan mencari ilmu itu nanti tujuannya buat apa, manfaatnya apa. Kadang-kadang yang sering ditanyakan kan seperti itu ya para sedulur. Aluri saja bahwa doa ini kita jalankan dengan istiqomah, suatu saat juga akan membuktikan kepada diri kita pribadi manfaat dan kegunaannya secara langsung dialami oleh diri kita, bukan oleh dari awalnya nanti manfaatnya ini, nanti tujuan untuk ini. Tidak seperti itu seharusnya para sedulur. Keikhlasan dalam menimba ilmu itu penting, karena kita tidak tahu arah dan tujuan yang guru atau mursyid arahkan kepada diri kita, karena beliau melihatnya dari segi yang berbeda, mungkin dari otak kanan spiritualnya kepada diri kita yang masih bodoh ini. Baik para sedulur, dilanjut ceritanya melalui video yang sudah saya siapkan untuk sedulur-sedulur semua. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Ki Gedeng Plumbon berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati. Namun dari hari ke hari, bulan ke bulan, rupanya yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati hanya kalimat syahadat saja. Tentu saja hal ini membuat Ki Gedeng Plumbon merasa sia-sia. Karenanya beliau pun akhirnya pamit pulang ke Plumbon. Ki Gedeng Plumbon berprasangka bahwa Sunan Gunung Jati sesungguhnya bukan seorang wali yang layak dijadikan sebagai guru, sebab Sunan Gunung Jati dianggap tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk diajarkan kepada muridnya. Lagi pula Ki Gede Plumbon merasa bahwa jangankan membaca 2 kalimat syahadat, membaca doa-doa yang panjang pun beliau sanggup. Di tengah perjalanan pulang, Ki Gedeng Plumbon bertemu dengan Ki Gede Kemuning. Setelah saling menyapa, Ki Gedeng Plumbon kemudian bertanya kepada Ki Gede Kemuning, yang waktu itu membawa serta anaknya Arya Salingsing, "Saudaraku, hendak kemanakah perginya Tuan?" Yang ditanya kemudian menjawab, "Kami bermaksud pergi ke Cirebon, sebab kabarnya di sana ada wali Allah. Kami hendak berguru padanya." Mendengar jawaban itu, Ki Gedeng Plumbon kemudian berkata, "Kalau kalian hendak berguru, bergurulah pada yang lain, sebab wali Cirebon itu hanya mengajarkan kalimat syahadat saja. Telah berbulan-bulan kutunggu, masih itu saja yang diajarkan, hanya 2 kalimat itu saja. Karena tak ada pelajaran lainnya, aku mohon pamit." Mendengar arahan dari Ki Gedeng Plumbon, Ki Gede Kemuning kemudian berkata, "Biarlah, yang kuinginkan hanyalah agar dapat menerima kalimat syahadat dengan baik." Dan setelah itu Ki Gede Kemuning pun kemudian pergi bersama anaknya melanjutkan perjalanan. Setelah lamanya waktu belajar di Gunung Sembung, Ki Gede Kemuning kemudian mohon diri kepada Sunan Gunung Jati untuk pulang ke tanah kelahirannya, sebab beliau merasa pengajaran yang diberikan Sunan Gunung Jati kepadanya telah dapat diserap oleh sanubarinya. Bersama anaknya Arya Salingsing, Ki Gede Kemuning kemudian bertolak menuju kampung halamannya. Tapi rupanya
dalam perjalanan keduanya kembali bertemu dengan Ki Gedeng Plumbon. Mereka pun kemudian saling menyapa dan sejenak bercakap-cakap dalam tengah perjalanan. Tapi rupanya takdir berkata lain. Dalam suasana temu sahabat lama itu, rupanya Ki Gede Kemuning tiba-tiba ambruk ke tanah. Beliau wafat seketika. Yang menjadi aneh, tiba-tiba jasad Ki Gede Kemuning menggelembung, membengkak sebesar bedug. Ki Gedeng Plumbon kemudian bertanya kepada Arya Salingsing, anaknya, "Apa kataku juga? Aku telah melarang kalian untuk pergi berguru kepada Sunan Gunung Jati. Tapi bapakmu ini sangat keras adatnya, tidak mau menurut apa kataku." Dalam kondisi masih kaget, Arya Salingsing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak lama kemudian, jenazah yang membengkak itu kemudian kembali menyusut seperti semula. Tampak jasad itu bercahaya menakjubkan yang melihatnya, dan tak lama kemudian jasad itu menjadi kecil dan terus-menerus menjadi kecil hingga menyerupai kuncup bunga melati. Jenazah itu harum baunya. Ki Gedeng Plumbon pun merasa takjub dan heran. Ia pun kemudian bertanya kepada Arya Salingsing tentang ilmu apa yang diajarkan wali sehingga bapaknya wafat dalam keadaan indah. Arya Salingsing kemudian menjawab, "Sesungguhnya selama berbulan-bulan di Gunung Sembung, kami hanya diajarkan 2 kalimat syahadat." Mendapat jawaban tersebut, Ki Gedeng Plumbon menangis. Ia telah berprasangka buruk pada wali. Ia pun kemudian bertolak ke Gunung Sembung untuk bertaubat dan kembali berguru kepada Sunan Gunung Jati untuk mendapatkan ilmu yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sudah kita saksikan bersama-sama tadi para sedulur videonya tentang Ki Gedeng Plumbon ya. Jadi seperti di awal pertemuan tadi, bahwa untuk mendapatkan suatu wawasan atau keilmuan dari para guru atau musyrik kita, sebaiknya kita bersabar, karena kita tidak tahu maksud dan tujuan dari musyrik itu. Kita harus mengamalkan ini, misalkan syahadat saja dan syahadat terus, kita nggak paham nanti ke depannya seperti apa, kita nggak paham. Makanya bersabar saja, jalani saja untuk melakukan sebuah amalan yang diberikan oleh para guru dan musyrik yang sudah para sedulur-sedulur percayai. Baik, dilanjut para sedulur untuk doa kalamah ini sendiri. Menurut buku Babat Sejarah Cirebon yang lain, beliau berikan kepada para santri-santrinya di Gunung Sembung. Dan ini cukup mudah, cukup dibaca 7 kali menjelang tidur, berwudu dulu, bertawasul, lalu baca doa ini sebanyak 7 kali diulang-ulang. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Jabbar. Terus diulang selama 7 kali sebelum tidur. Tawasulnya kepada agar kita mendapatkan ridho Nabi Allah, yaitu melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW, lalu berikan doa Al-Fatihah, adoroh kepada Kanjeng Sinuhun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, dan juga kepada Mbahku Cirebon. Mangga silakan, kalau sedulur ingin melaksanakan ini, mangga silakan laksanakan. Manfaat atau tujuan dari doa ini adalah agar keesokan harinya kita diberikan kemudahan dalam menjalani hidup ini, kemudahan dalam
mendapatkan suatu rezeki ataupun kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah berikan untuk diri kita. Mudah-mudahan diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja para sedulur, mugi-mugi bermanfaat. Tidak hanya bagi para sedulur dan juga untuk diri pula secara pribadi. Adapun jika ada kesalahan dalam hal penyampaian munalan muni kula secara pribadi mohon ampura, mohon maaf secara lahir dan batin. Kula pamit para sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.